Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah masuk ke episode ketiga. Di episode pertama kita berdiskusi tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang positif untuk anak-anak kita dengan bahasa cinta. Dan pada episode kedua kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang visioner dengan menerapkan disiplin positif. Di episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan semangat untuk terus memperbaiki diri menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anaknya. Tentunya jawaban-jawaban saya terhadap pertanyaan itu berdasarkan pengalaman yang saya lewati ketika mendidik anak-anak saya di rumah. Dan situasinya tentunya akan berbeda dengan masing-masing teman-teman di rumah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya dan menjadi pembelajaran bersama. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Mah, kasih tips dong gimana cara memuji anak. Memuji nampaknya sederhana, tapi ternyata tidak mudah. Karena pujian itu sebetulnya harus jujur, kemudian harus juga tulus, dan yang dipuji adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Dan pujian juga ketika kita memuji tidak boleh pakai kata tapi di akhirnya. Misalnya, kadang anak kita datang membawa hasil karyanya berharap reaksi dari orang tua. Kita lihat gambar anak yang tentunya belum tentu sebagus karya seniman, tapi reaksi orang tua misalnya, wow, bagus banget. Nah, itu pujian yang salah karena anak tidak tahu sebetulnya yang dipuji barangnya atau dirinya gitu. Yang harus dipuji adalah misalnya kamu pintar memilih warna, gambarnya terlihat cantik. Jadi si anak tahu bahwa dia pintar memilih warna, bukan haryanya yang dipuji, tapi proses ketika anak melakukan menciptakan karya yang dia bawa. Kemudian jangan tapi ditambahin kata tapi. Misalnya, kamu pintar memilih warna, tapi ini komposisinya, nah ada kata tapi, itu menegasi apa yang sudah kita sampaikan. Pujian bisa juga disampaikan dalam bentuk perayaan. Perayaan-perayaan kecil terhadap keberhasilan kecil anak kita. Sekecil misalnya dia bisa tepat waktu hari ini di sekolah, atau kemudian dia bisa ikut membantu kita di rumah, itu dirayakan dalam bentuk misalnya menceritakan kejadiannya di meja makan bersama keluarga. Semua ini akan membentuk konsep diri yang positif terhadap diri anak, sehingga pujian ini penting buat anak-anak. Tugas kita sebagai orang tua adalah memenuhi kebutuhan anak. Anak-anak ada 5, yaitu keteraturan dalam hidup. Nah, keteraturan ini yang kemudian membuat anak merasa lingkungannya terkontrol. Keteraturan dalam hidup itu bentuknya rutinitas keseharian yang jelas dan pasti. Kemudian yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman ini akan menumbuhkan keyakinan bahwa orang-orang di sekitarnya itu bisa diandalkan ketika dia membutuhkan pertolongan. Dan peran orang tua sangat penting untuk kebutuhan yang kedua ini. Yang ketiga adalah batasan yang jelas. Batasan yang jelas membuat anak mendapatkan harapan dan tahu petunjuk yang jelas akan aktivitas yang diperbolehkan atau yang tidak. Dan kita sebagai orang tua harus konsisten. Batasan ini yang kemudian menumbuhkan rasa aman dan rasa percaya diri ketika dia anak bereksplorasi. Nah, kemudian yang keempat adalah keterlibatan dalam keluarga. Libatkan anak dalam keputusan-keputusan baik untuk dirinya atau untuk keluarga sesuai dengan usianya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa bahagia dan ceria, merasa nyaman. Nah, 5 kebutuhan ini tentunya cara penyampaiannya, cara melakukannya, cara memenuhinya berbeda-beda setiap orang. Banyak ilmu parenting di media sosial. Gimana caranya kita memilih yang tepat untuk anak kita dan untuk kondisi kita. Setiap orang tua tentunya paling mengenal anaknya.
pilih kira-kira yang memang sesuai dengan karakteristik si anak dan sesuai dengan kebutuhan kita di rumah. Jangan kita terbebani untuk menjadi orang tua seideal yang ada di media sosial, karena tidak semua mempunyai konteks yang sama. Seringkali kita melihat apa yang di media sosial kita tidak bisa memenuhinya. Kemudian jadilah kita menjadi orang tua yang tidak percaya diri. Ilmu parenting ada di media sosial bukan referensi, bukan patokan idealistik untuk kita, tapi mereka hanya reference untuk kita menjalankan apa yang kita yakini sesuai dengan karakteristik keluarga kita. Nah, ini pertanyaannya seru nih. Rekomendasi film atau series untuk belajar parenting. Wah, saya ini mudah kepengaruh nonton drama Korea nih. Jadi mungkin salah satu yang pernah berkesan buat saya adalah film tentang seorang ratu ya. Judulnya Under the Queen's Umbrella. Di bawah naungan payung Ibunda Ratu. Nah, ini cerita tentang bagaimana seorang ratu mendidik anak-anaknya, memperjuangkan anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, untuk menjadi pribadi yang terbaik, untuk mendapatkan posisi sebagai raja. Nah, di situ terlihat sekali bagaimana orang tua bisa melakukan apa saja untuk kebaikan anaknya. Tentunya kita bisa pilih-pilih hal-hal yang positif dari film-film itu. Jadi tidak harus spesifik tentang film parenting, tentang film keluarga. Tapi di setiap film yang kita tonton, insya Allah pasti ada hikmah yang bisa kita ambil untuk bisa menjadikan kita orang tua terus mau belajar, memperbaiki diri untuk kepentingan anak-anak. Tips agar bisa dekat sama teman-teman anak remaja kita. Tentunya cara pertama adalah memberikan ruang, memungkinkan rumah kita untuk bisa teman-teman anak kita bisa berkumpul, memfasilitasi mereka beraktivitas bersama, kemudian menyediakan makanan kecil yang dibutuhkan oleh mereka dan memberi ruang mereka untuk leluasa beraktivitas. Saya akan lebih senang bila anak-anak kumpul di rumah saya. Tentunya membawa ketenangan karena saya bisa mengawasi mereka dan bisa melihat bagaimana mereka beraktivitas. Nah, tapi bagaimana kalau anak kita bermain di rumah teman yang lain? Karena itu jejaring dengan orang tua dari anak-anak remaja sangat penting. Dan biasanya itu terjadi secara generik di sekolah-sekolah. Saya sampai sekarang masih bersahabat dengan teman-teman anak saya dari waktu TK sampai saat ini. Bahkan sekarang karena sekolahnya di tempat yang lain, ada lagi teman-teman sesama orang tua dari anak-anak kita. Yang penting adalah bahwa kita bisa saling menitipkan anak kita, bisa saling bercerita dengan teman-teman ini tentang anak kita. Ketika kita mengenal keluarganya, maka insya Allah kedekatan dengan anak-anak di rumah atau di teman-teman anak-anak kita akan menjadi lebih mudah untuk terwujud. Gimana cara meyakinkan pasangan untuk mau ikut belajar parenting? Nah, memang dari pengalaman saya dengan 4 anak di sekolah-sekolah, bila ada kegiatan parenting yang hadir biasanya ibunya ya, dan pasangan kita tentunya karena kesibukan belum bisa hadir. Nah, belajar parenting tidak harus mengikuti seminar, tidak harus datang mengalokasi waktu tertentu seperti belajar duduk di ruang kelas. Misalnya ibu yang belajar parenting di sekolah, sampaikan pengalamannya dengan suami di saat yang tepat. Tentunya kita yang paling tahu bagaimana menyampaikan materi yang kita terima di sekolah misalnya pada suami kita atau kepada pasangan kita. Jadi belajar itu harus sesuai dengan kenyamanannya. Kalau memang tidak nyaman hadir ke seminar-seminar, mungkin bisa didapat dari buku bacaan, bisa dari diskusi dengan kita, bisa dari kejadian-kejadian yang kita alami, bisa juga dari film-film. Bahkan mungkin yang paling berkesan dari kejadian yang kita alami di rumah.
Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada Kiat Peri kali ini bisa bermanfaat, dan kita jumpa lagi di Kiat Peri berikutnya. Jangan lupa kirimkan pertanyaan dan jawab diskusi di kolom komentar untuk memperkaya apa yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.